Ya, halo, selamat siang Tribuners. Saya Muhammad Faisal Kesab, kontributor Tribun Timur untuk wilayah Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Dan kali ini di Kabupaten Pindrang, Tribuners, kegiatan sensus terus berjalan di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pindrang dan seluruh kelurahan yang ada di Bumi Lasindrang ini, salah satunya di Kelurahan Salo. Nah, di Kelurahan Salo ini Tribuners, petugas sensus dikawal oleh Babinsa dan Babin Kaptimas dalam menjalankan sensus ekonomi 2026 ini. Dan awalnya warga menolak untuk di sensus, tapi dengan adanya kehadiran petugas Babin Kaptimas dan Babinsa TNI Polri ini membuat rasa aman bagi warga sehingga warga mau untuk disensus. Lalu seperti apa informasinya? Simak informasi berikut ini sampai selesai. Proses pendataan sensus ekonomi di tahun 2026 di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawit, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan terus berjalan hingga Agustus mendatang. Petugas Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Pindrang terus merampungkan pendataan usaha warga yang telah mencapai 64%. Kini pendataan terus berjalan hingga maksimal di angka 100%. Meskipun telah memenuhi target capaian, petugas di lapangan masih menemui sejumlah kendala dalam mengumpulkan data pelaku usaha. Beberapa warga dan pedagang setempat sempat menolak memberikan data mereka karena mengira pendataan tersebut berkaitan erat dengan pajak. Rasa takut akan kebocoran data pribadi serta kekhawatiran terkait implikasi hukum juga menjadi alasan utama ketakutan para pedagang. Menanggapi kendala tersebut, Babim Kamtibnas dan Babinsa Kelurahan Salo turun tangan untuk mendampingi para petugas BPS di lapangan. Omsetnya Ibu? Baik, jadi di Kelurahan Salo ini sekarang pendataan itu sudah mencapai 54%. Nah, ini masih berjalan karena pendataan dimulai itu 15 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026. Nah, ini baru pertengahan dan sekitar 54% sudah terlaksana dan ini sudah memenuhi target pendataan. Nah, ada beberapa memang yang tidak bersedia untuk memberikan data, terutama pendapatan dan pengeluarannya. Nah, kami mendekatinya itu dengan meyakinkan lagi ke masyarakat bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Terus kami juga sudah membuat surat himbauan bupati yang diumumkan di masjid-masjid untuk menerima petugas sensus ekonomi 2020 ini dengan baik dengan memberikan data yang jujur. Ini sudah berapa banyak pelaku usaha yang kita data ini? Itu sekitar 54%. Jadi sudah 54%. Iya. Nah, ini penjelasan ampuh seperti apa yang kita pakai untuk luruskan anggapan bahwa sensus ini bukan buat pajak, Ibu? Iya, kami menjelaskan bahwa kami ini dari BPS Badan Pusat Statistik, bukan dari pajak. Nah, ini data yang kami kumpulkan ini adalah data agregat, data yang sifatnya dasar dan kami jamin kerahasiaannya karena ini data adalah data sensus ekonomi tahun 2026 yang dilaksanakan 10 tahun sekali dan ini tidak ada hubungannya dengan pajak karena dijamin oleh Undang-Undang
nomor 16 tahun 1997. Ya. Seberapa krusial keakuratan data omset warga ini untuk peta ekonomi Kabupaten Pindrang ke depannya? Jadi data ini sangat bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat Indonesia, termasuk khususnya untuk masyarakat Pindrang. Karena apa? Karena ini data ekonomi yang dihasilkan ini adalah data berbasis ekonomi dan bisnisnya, sehingga data yang dikumpulkan ini bisa dipakai oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan. Ibaratnya seorang dokter jika mau melihat penyakit pasien, itu harus diperiksa dulu. Nah, begitu pula dengan sensus ekonomi ini, bagaimana pemerintah mau mengambil kebijakan terkait dengan usaha, dengan perekonomian yang ada di Pindrang kalau kita tidak melakukan pemeriksaan dulu, alias melakukan pendataan dasar lebih awal di sensus ekonomi tahun 2020 ini. Iya, siapa nama Ibu? Kiki Rizka Amelia. Ya, apa jabatan tak? Sekarang statistisi ahli muda di BPS Pindrang dan sebagai ketua tim sekretariat sensus ekonomi 2026. Oh ya, siap. Jadi menanggapi beberapa kendala di lapangan oleh petugas BPS, ada beberapa masyarakat yang tidak mau memberikan data karena mungkin takut rahasia datanya yang bocor, sehingga kami juga bersama-sama dengan petugas BPS juga dengan Babinsa turun bersama petugas untuk menjelaskan sekaligus membuat keraguan masyarakat yang selama ini mereka rasakan itu lebih teryakinkan dengan kehadiran kami bahwa memang ini dilakukan untuk sensus ekonomi saja dan tidak ada kaitannya dengan yang lain. Iya, ini banyak pedagang ragu ngasih data karena takut masalah pajak atau hukum. Itu bagaimana dari pihak keamanan kelurahan untuk meyakinkan mereka? Nah, itu tadi yang sebagaimana yang saya jelaskan bahwa kehadiran kami dengan Babinsa itu sedikit membuat keraguan masyarakat yang selama ini yang mereka alami itu bisa teryakinkan, juga dibantu dijelaskan kembali oleh petugas BPS. Ya, pernah ada warga di Kelurahan Salo ini Bang yang menolak data atau panik. Nah, itu gimana kita melakukan untuk penanganannya? Ya, jadi ada memang beberapa masyarakat yang tidak memberikan data dan alhamdulillah setelah kami turun bersama petugas itu kami yakinkan bahwa ini tidak ada yang berhubungan dengan yang lain, hanya memang sensus ekonomi untuk mengetahui bagaimana pendapatan masyarakat sehingga kebijakan pemerintah ini bisa terlaksana untuk kedepannya. Ya, sejauh mana peran pihak keamanan kelurahan dan kerahasiaan untuk menggarantikan keamanan dan kerahasiaan data warga selama sensus ini? Nah, ya untuk petugas sensus sendiri menggunakan ID card, kemudian kami juga yang memang sudah menjadi pelayanan kami ini sering turun ke lapangan. Jadi masyarakat sudah tidak ragu lagi dengan kehadiran kami, apalagi itu berhubungan dengan data pribadi mereka. Itu kami membantu menjelaskan. Oh ya, Tribuners, itulah tadi video sensus ekonomi yang berlangsung di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang. Semoga kegiatan sensus ekonomi ini berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Demikian laporan saya dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.